Oke, kita lanjut lagi tadi untuk settingan supaya komputer kita terkoneksi. Nah, sekarang kita membuat untuk server hotspot lagi supaya orang bisa terkoneksi dengan WiFi kita. Nah, kita tetap di menu IP, kita ke bawah, kita klik di menu hotspot. Nah, di sini hotspot. Nah, ini seperti ini tampilannya. Untuk hotspot kita klik di menu server. Nah, di server ini kita ke hotspot setup. Nah, ini kita bikin dulu server kita di hotspot setup, klik. Nah, di sini untuk hotspot interface kita pilih panah ke bawah. Nah, yang kita buat, kita bridging tadi itu kan di bridge G1 hotspot voucher, kita bridging tadi ada WLAN 1, Ether 3, Ether 4. Nah, supaya ketiga-tiganya terkoneksi, bisa terkoneksi dengan WiFi HP orang yang ingin connect dengan WiFi kita bikin dulu hotspot servernya. Kita klik di sini di bridge yang kita bikin tadi di servernya, ini hotspot interface, kita next. Di sini next terus next. IP ini kita kosongkan, bisa juga ada tapi aku biasanya kosongkan. Next. DNS server otomatis yang kita buat tadi otomatis langsung. Di sini kita next lagi. Nah, DNS name kita bikin DNS name-nya supaya orang bisa browser mencari nama WiFi kita, misalkan ingin memasukkan kode voucher atau kode membernya. Kita buat saja, aku biasanya sesuai lebih sering aku bikin www, aku bikin di sini contohkan www.wifi-hotspot.com. Ini kita next. Nah, di sini name of local hotspot user, di sini admin. Password for the user kita bikin, aku bikinkan standar semua admin. Nah, di sini kita next. Oke. Nah, di sini sudah selesai untuk server hotspotnya. Kita double klik di hotspot 1 yang kita buat tadi. Di idle timeout kita buang saja yang ini, waktunya kita buang saja supaya orang yang sudah terkoneksi dengan WiFi kita atau sudah tercatat MAC address HP-nya, seandainya kalau dia keluar dari daerah WiFi kita, dia kembali lagi, kalau masih ada sisa voucher, otomatis WiFi-nya akan terkonek langsung. Di sini apply, oke. Nah, ini selesai. Kita ke menu server profile di sini. Nah, di sini ini tadi profile yang kita bikin, yang ini default nih bawaan. Jadi hotspot 1 ini. Di sini kita double klik di profile yang kita bikin. Di name-nya kita bikin sesuai nama SSID Mikrotik tadi atau SSID WiFi kita samakan saja. Di sini aku bikin masih seperti yang tadi namanya. Nah, seperti ini. Ini hotspot address yang kita bikin tadi, ini DNS name yang kita bikin. HTML directory ini kita klik, atau untuk sebelum setelah orang biasanya mengklik nama WiFi kita, dia akan diarahkan ke login page atau halaman masuk internet kita. Di sini kan kalau bawaan standar itu cuma tulisan hotspot. Sebelumnya kita di sini nanti akan saya ajarkan caranya. Karena di sini aku sudah buat, aku pilih di hotspot 6. Di sini hotspot 6 ini sudah aku setting, nanti aku juga kasih tahu. Di sini selesai, kita apply. Oke, yang ini tidak ada kita setting, ini selesai. Di sini yang default kita samakan saja HTML-nya hotspot 6. Apply, oke, selesai. Nah, untuk ini di hotspot server kita sudah selesai. Artinya Mikrotik kita sudah siap pakai, sudah siap, tapi masih bisa dikoneksi dengan yang lain karena kita masih belum membuat vouchernya. Di sini kita tutup dulu. Kita masuk di menu IP lagi, kita ke service, jangan lupa di service. Untuk FTP
WiFi, SSA, Telnet ini kita add saja atau kita hidden. Ini aja, ini di WW ini kita buka, ini kita menggunakan API, biasanya kodenya kita X saja. Selanjutnya kita di menu sistem, kita perhatikan jamnya, clock, klik. Di sini Asia Makassar, di sini kita pilih dulu time zone-nya, kita pilih Asia Jakarta biar nanti sama dengan jam yang punya klien atau pelanggan kita samakan dulu Asia Jakarta. Oke. Apply. Oke. Nah, di sini di sistem lagi kita pilih identity atau identitas dari Mikrotik kita. Di sini aku bikin identitasnya nama sesuai dengan nama WiFi kita tadi. Ini mau dibikin atau tidak, sebenarnya tidak apa-apa sih, tapi untuk identitas Mikrotik kita aja. Kembali lagi di menu sistem, kita pilih password, kita bikin password karena password ini sangat berpengaruh di saat kita ingin mencetak voucher nanti. Diperlukan sekali yang namanya password dari Mikrotik kita. Di sini aku bikinkan password standar untuk Mikrotik 1 2 3 4. Di new password OL ini tidak usah karena kita tidak punya yang lama. Langsung konfirmasi password 1 2 3 4, kita change saja. Oke, selanjutnya kita reboot lagi atau kita restart. Setelah di restart, kita masuk nanti menggunakan, kita harus memasukkan password yang kita buat tadi. Itu jangan lupa. Jadi kita tunggu dulu, Mikrotiknya sedang restart. Oke, ini sudah restart. Kita cancelkan saja dulu. Nah, di password sini karena tadi sudah kita bikin, kita savekan dulu. Kita ketik 1 2 3 4 untuk passwordnya. Ini kita coba refresh dulu. Oke, ini dia sudah masuk. Kita klik di make address, kita konekkan saja. Oke, ini sudah masuk. Kita coba teskan menggunakan di sini kita ini Mikrotik kita sudah bisa terkoneksi dengan HP WiFi yang lain, seperti misalkan ada orang yang ingin terkoneksi. Nah, di sini biar kita bisa cek orang yang masuk yang aktif atau tidak, kita diklik menu IP di ARP ini, kita buka saja di sini. Nah, ini tadi yang DC yang 1.1 ini tadi dari klien, otomatis dia mendapatkan IP address dari sumber internet atau dari modem ataupun apa saja itu. Nah, yang di ini Ether 2, ini komputer kita yang terhubung server, karena komputer ini nanti Ether 2 ini yang untuk membuat voucher. Nah, kita klik lagi IP, kita lihat address. Nah, ini address yang kita buat tadi. IP lagi, kita ke DHCP server. Oke, ini DHCP servernya. Ini kita klik lagi di hotspot, kita biar bisa ngecek yang aktif apa tidak. Nah, di sini ini tadi yang kita bikin DHCP server, questnya ini. Nah, seandainya nanti kalau ada orang yang terkoneksi dengan WiFi kita, di sini di ARP list, di sini akan bertambah. Di sini nanti akan tampil 192.168.3 sekian, nanti dia akan di sini. Terus di sini ada. Nah, di sini juga yang aktif pasti ada. Nah, aku contohkan seperti ini. Ini aku contohkan di HP aku menggunakan HP. Nah, seperti ini. Ini kita buka dulu WiFi nya. Nah, ini oke, ntar dulu aku fokuskan. Oke, tidak terlalu kelihatan. Nah, ini yang ada SMP namanya, ini kita klik saja yang ini
Sebentar aku fokuskan dulu ya kameranya supaya kelihatan jelas. Nah, yang ini masih agak kurang kelihatan. Bentar aku fokuskan dulu. Oke, nah yang ini yang tadi kita buat, kita klik saja ini. Nah, kita klik, dia akan menyambung. Nanti dia akan memang tidak terkunci karena kita tidak menggunakan password untuk WiFi, tapi dia terkoneksi. Nah, dia berhenti di sini di login pack. Ini namanya tampilan login pack untuk hotspot menggunakan MikroTik. Nah, ini sebelum orang bisa terkoneksi, dia harus membeli voucher dulu. Sini untuk voucher sama member. Nah, ini contohkan seperti ini. Misalkan aku menggunakan member karena tadi kita bikin admin untuk username admin.